Bagaimana kita bisa menilai suatu penafsiran itu benar atau salah? Dan apa tanda bahwa suatu ajaran menghasilkan kebingungan dan bukan berasal dari Elohim Tuhan? Mengapa ajaran yang merendahkan Yesus, misalnya yang mengatakan Yesus adalah ciptaan atau lebih rendah dari Bapa, itu harus ditolak? Baik, yang pertama kita mulai dari pemahaman bahwa banyaknya dalil itu tidak sama dengan pasti benar oleh karena banyaknya dalil. Dalam teologi, jumlah ayat atau kuantitas ayat itu bukan jaminan kebenaran. Dan yang menentukan adalah ketepatan memahami konteks dan maksud penulis. 2 Petrus 3 ayat 16 dikatakan di bagian akhir, ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak teguh imannya memutarbalikannya. Ini artinya Alkitab yang sama bisa disalahgunakan. Jadi jelas di sini kesalahan itu ada pada penafsir, bukan pada Alkitab. Analogi dari ini kalau kita lihat bahwa ada orang atau orang itu bisa mengutip banyak pasal dari hukum, katakanlah begitu. Tetapi kalau konteksnya salah, maka hasilnya tetap salah. Yang kedua, membaca Alkitab yang sama tidak sama dengan semua tafsiran otomatis menjadi benar. Sekali lagi, membaca Alkitab yang sama tidak otomatis menjadi semua tafsiran adalah atau menjadi benar. Semua orang bisa membaca teks yang sama, tetapi ada yang menafsirkan sesuai maksud penulis, ada juga yang memasukkan ide sendiri atau eisegesis. Jadi kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah penafsir atau tingkat keterkenalan seseorang atau tingkat popularitas. Tetapi oleh apa? Tetapi oleh kesesuaian dengan maksud asli wahyu dari Elohim Tuhan. Lalu yang ketiga, kita lihat metode yang benar untuk memahami Alkitab itu bagaimana. Yang pertama, lihat konteks historis dan literernya. Siapa penulisnya, kepada siapa, lalu situasi apa yang dialami atau yang terjadi pada waktu itu. Yang kedua, lihat tata bahasa dan kata. Lihat arti kata dalam bahasa asli, lalu struktur kalimatnya. Lalu lihat analogi iman yang mengatakan bahwa scripture interpret scripture. Jadi ketika ayat ditafsirkan oleh ayat lain dan tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan isi Bible, Alkitab kita. Yang keempat, harus kristosentris. Berarti semua itu mengarah kepada Kristus. Dan yang kelima, yang paling penting, bimbingan dari Roh Kudus. Karena itu Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, roh kebenaran selanjutnya, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Selanjutnya, kalau tafsiran salah, siapa yang salah? Kalau tafsiran salah, bukan Alkitab yang salah. Karena Alkitab adalah wahyu yang benar, tidak berubah. Jadi kesalahan ada pada keterbatasan manusia sebagai penafsir yang menjadi atau menghasilkan bias, dan kesalahan ada pada metode yang digunakan itu salah. Jadi prinsip pentingnya, infallible scripture, fallible interpreter. Artinya Alkitab tidak salah, tetapi penafsirlah yang bisa salah. Yang kelima, peran Roh Kudus. Roh Kudus akan membuka pengertian, akan menuntun kepada kebenaran dan memuliakan Kristus. Karena itu Yohanes 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Kristus. Jadi di sini Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan apa yang Yesus Kristus katakan di dalam Bible atau Alkitab. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan ajaran yang benar dan yang salah? Ya. Dari Roh Kudus, ajaran ini kalau selaras dengan seluruh isi Alkitab.
kalau meninggikan Kristus dan konsisten secara teologis dan membawa kejelasan bukan kebingungan. Makanya 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan Elohim, Tuhan, bukanlah Elohim kekacauan, Tuhan kekacauan. Ya. Dan bukan dari Roh Kudus kalau apa? Kalau kontradiktif. Kalau merendahkan Kristus dan kalau mencampur adukan pribadi Elohim Tuhan dan akhirnya menghasilkan kebingungan secara teologis. Ya. Karena itu klarifikasi doktrin penting, ya. Roh Kudus tidak akan pernah mengajarkan Yesus adalah Bapa. Ya, ini meniadakan pembedaan pribadi. Roh Kudus juga tidak akan mengajarkan Yesus lebih rendah secara hakikat dari Bapa. Ini menolak keilahian penuh Yesus. Ya. Atau misalnya Yesus adalah ciptaan. Ini bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Kolose 1 ayat 17. Jadi contoh tiga hal ini bukan cuma perbedaan kecil, tetapi ini adalah sudah menyentuh inti iman. Ya, kalau kita gunakan kompas dan pembaca kompas sebagai analogi, kompas itu benar, lalu pembaca peta bisa salah arah. Jadi masalahnya bukan pada kompas, tetapi pada cara membaca si pengguna kompas itu. Jadi kesimpulannya, banyak ayat tidak sama dengan otomatis kebenaran atau benar. Dan banyak tafsiran tidak sama dengan semuanya benar. Ya, lalu Alkitab tidak pernah salah dan manusia yang bisa salah menafsirkan Alkitab. Dan Roh Kudus selalu membawa kepada kebenaran yang konsisten, yang jelas dan memuliakan Kristus, bukan kebingungan atau malah menimbulkan kontradiksi. Demikian, semoga membantu dan Tuhan Yesus memberkati.